Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Menggantungkan setiap harapan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dalam keadaan sulit, menggantungkan harapan kepada Allah. Beribadah juga hanya kepada Allah. Niat pun lurus dalam melaksanakan setiap aktivitas juga hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita yang kita jalankan benar-benar ya mendapatkan balasan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Baik, sekarang kita mau lihat pertanyaan dari teman-teman yang mungkin dari rumah ya, yang bergabung di medsos ingin bertanya ke kita, silakan ya. Kita lihat pertanyaan di medsos apa ini? Silakan kita lihat. Baik, apa saja Ustadz amalan-amalan atau kebiasaan yang Nabi Muhammad SAW kerjakan selama berpuasa atau selama melaksanakan saum? Silakan Kiai Taufikur Rahman, fadol. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini cakep ini pertanyaan. Jadi Ramadan ala Rasulullah. Iya benar. Ya, ada satu hadis khusus dan ini termasuk terbilang hadis sahih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Jadi Ustadz David juga semua pemirsa, kalau kita belajar ulumul hadis di mana ada kata-kata kana menunjukkan makna istimror. Jadi menunjukkan makna istimror itu artinya kalau bahasa kulonnya pekerjaan yang kontinu, yang nggak ada berhentinya, keberlanjutan yang terus menerus. Ya, kayak contoh Siti Aisyah nyeritain ke suaminya, ceritain kepada kita tentang hadis Nabi yang cerita Siti Aisyah, kana Nabi sallallahu yagumu minal lail. Adanya suamiku kalau sudah bangun malam buat ibadah, bangun malam buat ibadah. Bangun malam buat ibadah. Kita sering bangun malam tapi ngapain? Ke toilet. Nah ini hadis khusus tentang Ramadan dengan pertanyaan medsos ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adanya Kanjeng Nabi ini di luar Ramadan, berarti setiap saat. Ajwadan nas menjadi khobar kana dan di sini menggunakan isim tabdil. Berarti kalau kita belajar bahasa Inggris namanya superlatif. Adanya Kanjeng Nabi manusia yang sangat atau paling dermawan. Ini di setiap bulan, bukan hanya di Ramadan. Lantas, bagaimana kebiasaan Nabi di Ramadan? Nah, di sini malaikat Jibril yang menjadi saksi. Apa kata malaikat Jibril? Pala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Maka sungguh aku saksikan adanya Kanjeng Nabi dalam kedermawanannya di bulan suci Ramadan lebih dahsyat kedermawanan Nabi ketimbang hembusan angin yang berhembus. Allahu Akbar. Jadi angin berhembus saja cepat apa lambat tuh? Kencang. Cepat. Masih dahsyatan kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, berarti kita dianjurkan untuk di Ramadan ala Rasulullah SAW, di samping puasa siang harinya, malamnya kita tarawih, maka biar gemar untuk menjadi tangan yang di atas dan selalu gemar berbagi. Ya Allah, boleh saya mantun ya? Boleh. Pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Ya, kain ihram dibawa, ya Pak, kain ihram dibawa dari Mekah. Cakep. Bekas dipakai keliling-keliling Ka'bah. Cakep. Gak akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya terus makin bertambah. Amin. Itu baru satu. Ya. Di situ ada dua. Ya alana. Apalagi yang kedua. Nah sampai malaikat Jibril menyebutkan kana Nabi sallallahu ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan wa kana Jibrilu alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana payudarisuhul Quran. Nah ini yang kedua. Jadi kalau kita mau niru Ramadan ala Rasulullah, adanya malaikat Jibril yalqahu
menjumpai Kanjeng Rasulullah SAW fi kulli lailatin min Ramadana, setiap malam di bulan suci Ramadan, payudarisuhul Quran, bertadarus bareng sama Rasulullah. Allah. Ya, jadi hebatnya Rasulullah, murojaannya yang nyimak malaikat Jibril. Tuh, ya. Jadi kalau tadi kita sebutkan dan dibahas sama ustazah kita surat kedua, juz kedua ayat 185 yang bunyinya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan suci Ramadan, bulan diturunkan daripada kitab suci Al-Quran. Dan tadi sempat saya menyimak, Ustaz saya nggak paham maknanya tapi baru tibang baca. Terusin baca, nggak apa-apa. Iya, kenapa? Karena bukan saja janji saya juga berpendapat karena Nabi. Apa kata Nabi? Man qoro'ah, siapa orang yang membaca, ya, di mana satu huruf daripada Al-Quran, maka satu huruf, sampai Nabi contohkan, Anda jangan mengatakan hanya sebatas alif lam mim. Allah. Nah, apa kata Nabi? Satu alif harpun 10 kebajikan, 2 lam 10 kebajikan, huruf ketiga mim 10 kebajikan, baru 3 huruf 30 kebajikan. Sudah 30 kebajikan. Akan tetapi di saat sudah mahir membacanya, tingkatkan lagi. Karena di surat ke-35, juz ke-22, ayat 32, nah ini pas nih ya. Apa sih maknanya? Quran surah pilihan, diberikan ama Rasul pilihan, diturunkan di bulan pilihan, yang menerima Quran hamba-hamba pilihan. Allahu Akbar. Yang menerima Quran di surat Fatir ayat 32, 3 kelompok. Nah ini kita pilih mau yang mana ini nominasinya. Akan masuk pilihan atau yang sekedar biasa saja. Kelompok pertama, faminhum zalimun linafsih. Maka kelompok yang pertama yang menerima Quran, mereka jelas-jelas menzolimi dirinya. Berarti tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Inilah yang kata Quran masuk nominasi kelompok yang kafir. Tapi jelas, emang udah gak percaya kebenaran Al-Quran. Jelas sudah. Yang kedua, yang ngeri nih. Wa minhum muqtasidun. Kelompok kedua yang remeng-remeng. Pertengahan, nah ini ngeri. Ya, yang namanya kalau boleh diumpamakan air tuh 1 liter, setengahnya susu, setengah bensin. Digabung jadi atu. Masuk ke motor mogok, masuk ke manusia kelenger. Nah, ini nomor 2. Jangan. Kelompok yang ketiga yang kalau kita mau masuk, yang gimana? Wa minhum sabikum bil khairati bi iznillah. Kelompok yang ketiga yang kata Quran surat Fatir tadi ayat ke-32, mereka yang telah mengakui kebenaran Quran, lantas dia belum bisa dia pelajari baca Quran yang benar. Setelah dia mampu mempelajarinya, dia pahami maknanya. Setelah dia tahu memahami maknanya, lantas berlomba-lomba untuk mengamalkan isinya. Ya Rob, baca Quran duduk di taman. Cakep. Di hari Jumat waktunya istirahat. Cakep. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Masya Allah, amin, 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 amin. Kiai, baik. Berarti yang remeng-remeng masih banyak. Soalnya yang di Kejaksaan itu ron 88 campur sama 92 tadi itu. Kemar gondak naik apa aja. Apa itu? Anda bisa aja. Iya. Habis kayak lagi ada-ada aja campur susu tadi kan gitu. Kan buat jelas. Iya. Kasih analogi gitu. Ya, saya dipancing jadinya. Lu namanya makan paya. Apa itu? Iya. Iya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya ibu-ibu. Fadhol ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli dari MTM Az-Zahra. Izin bertanya Ustazah. Ya. Pengalaman pribadi. Dulu saya mendapatkan ilmu bahwa pada saat hamil dan menyusui hanya bisa dibayar dengan fidyah tanpa membayar puasa. Ternyata sekarang setelah saya belajar, apabila kita masih bisa mengkodok puasa, tidak perlu membayar fidyah, tetapi puasanya dikodok.
Sedangkan saya berkeyakinan bahwa saya sudah membayar fidyah, tidak harus membayar qada lagi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah bayar fidyah, nggak usah bayar puasa lagi gitu ya Bu ya. Ibu termasuk yang seperti itu begitu ya pemahamannya. Kira-kira kalau kayak begitu salah nggak gitu ya, gitu Bu ya. Biar mantep yang benar yang mana gitu ya. Silakan Ustazah. Terima kasih Ibu Juli, Agustus, September. Benar semua Bu. Tapi ada yang lebih kuat lagi, kan seperti itu. Jadi saya bilang kembali bahwa di dalam syariat Islam Allah itu mempermudah, tidak mempersulit. Dan syariat Islam itu lebih kembali kepada nurani kita. Kalau ibadah hanya sebatas kita ritual aja tanpa ada rohnya, maka itu tidak mencapai kepada hakikat. Maka ketika kita berbicara masalah syariat, ketentuannya bagaimana? Maka ketika sebagai seorang wanita, ketika kita sudah membayar fidyah tetapi tidak mengqadha, nuraninya ibu sudah meyakini bahwa itu sudah diperbolehkan atau maksudnya sudah cukup. Itu ada yang memperbolehkannya. Bahkan kalau tidak salah Profesor Dr. Quraish Shihab juga mengizinkannya. Artinya ketika dalam keadaan hamil dan kemudian kita tidak berpuasa karena mengkhawatirkan bayi yang ada di dalam kandungan kita termasuknya dan juga mengkhawatirkan kondisi dari sang ibunya, itu boleh masuk ke dalam kategori membayar fidyah. Karena itu berhubungan dengan nyawa manusia dan ibu dalam keadaan yang sudah tidak berdaya dalam arti seperti itu. Tetapi ada juga ulama yang mutasyaddidin, ada ulama mutasahilin, ada mutawasitin dan mutasyaddidin. Bagi kalangan yang mutasyaddidin maka lebih berhati-hati dalam hal tersebut, maka kemudian ibu membayar fidyah sekaligus mengqadhanya. Artinya apa? Dalam kemampuannya ibu, bil quwwah. Ibu memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, memiliki waktu yang panjang dan memiliki hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti lebih penting ya. Karena dalam kita beragama itu adalah dengan nurani. Adapun syariat al-fiqhiyah itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kondisi fiqhiyah kepada seluruh kondisi yang sama. Karena dalam hukum fikih itu ada yang kondisi yang memperbolehkan sesuatu yang halal menjadi haram dan ada yang memperbolehkan dari haram menjadi halal. Contoh ketika kita berada di dalam gurun pasir dan tidak ada makanan sama sekali di situ, kemudian yang ada hanyalah daging babi. Kira-kira daging babi ini halal atau haram? Kalau dalam syariat daging babi itu adalah haram, tetapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang ketika kita hifdun nafsnya, ketika kita tidak makan kita akan mati, kehilangan nyawa, maka itu menjadi sebuah keadaan ad-daruriyah, keadaan yang sangat mendesak yang membuat sesuatu yang haram itu menjadi halal. Sebagaimana keadaan-keadaan di dalam kondisi kehidupan kita pastinya banyak sekali yang berbeda-beda. Ada yang mungkin kondisinya memang terpaksa untuk tidak berpuasa, tidak bisa mengqadhanya, tidak mempunyai harta untuk membayar fidyah. Membayar fidyah itu kan membutuhkan harta untuk mengeluarkannya. Artinya memberikan makan untuk para fakir miskin. Maka di situ kondisinya ibu berada di kondisi yang mana? Dan ingat bahwa Al-Quran yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah itu memberikan syariat dengan kemudahan, tidak mempersulit. Maka bagi para pemirsa yang ada di rumah juga jangan pernah menganggap bahwa syariat Islam itu mengekang atau syariat Islam itu membuat kita tertekan, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang dalam keadaan situasi-situasi yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah, memberikan kemudahan yang sungguh luar biasa. Masya Allah. Bu, jadi ada dua pendapat ya gitu ya. Ada yang boleh bayar fidyah dan boleh berpuasa juga, mengganti lagi. Tapi ada juga karena kondisi kesehatan ya, cukup membayar fidyah saja sudah cukup. Mungkin Ustaz Taufikur Rahman ingin menambahkan, silakan Kiai. Ya. Fadhol. Jadi nasnya
di surat kedua, juz kedua ayat 184. Silakan. Ya. Jadi buat mereka yang bahasa Quran, faman kana minkum maridon au ala safarin. Safari. Buat mereka yang dalam kondisi sakit dan juga bepergian. Buat perempuan yang sedang menyusui. Berarti ini termasuk, sebenarnya sih ini bukan menjadi perbedaan pendapat, satu jawaban sebenarnya. Iya. Ya. Satu, mereka semua boleh dapat dispensasi. Untuk tidak berpuasa. Ya. Tapi kata Quran, fa'iddatun min ayyamin ukhor. Nah ibu pendapat yang dulu gitu, sekarang ibu rubah nih. Ini bukan kata saya, kata Al-Quran surat kedua, juz kedua ayat 184. Bu, surat apa? Al-Baqarah ayat 184. Jadi buat ibu yang sedang menyusui, saya nggak puasa saat karena takut nanti anak saya ngapa-ngapa. Maka ibu dapat kewajiban dua, kodok juga, fidyah juga. Ya. Ustadz saya nggak puasa, kenapa? Karena saya takut diri saya. Cukup kodok doang, nggak bayar fidyah. Gitu, ya, gitu cukup kodok doang bayar fidyah ya. Nah, saya jadi ingat ada nggak kodok, tetap wajib kodok. Kalau nggak salah ada salah satu cerita juga di zaman Rasulullah, ada orang datang, ya Rasulullah saya nggak sanggup gitu kan, suruh bayar fidyah, saya juga nggak sanggup. Suruh ganti juga nggak sanggup. Kalau itu kondisinya, buat mereka yang mohon maaf, pengantin baru yang jebol puasa. Itu harus itu. Iya gitu ya. Itu tapi jebol puasanya. Tapi itu ada ruksonya ya. Iya, jadi dia masih mohon maaf ya dalam kondisi pengantin baru ternyata sama suami istri dia tengah hari bolong gitu kan. Dia udah buka puluhan tuh. Nah, akhirnya kata Nabi, ya udah gantinya dengan kamu mau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, yang sebulan aja rame-rame saya jebol gitu kan. Nah ya udah kata Nabi kalau gitu kamu berikan makan kepada 60 orang miskin. Ya Rasul emang di kampung itu saya yang miskin ya Rasul. Nah terus gitu. Akhirnya kata Nabi, dan nih ada korma hadiahkan kepada keluarga kamu. Itu konteksnya begitu. Konteksnya artinya ada arti gini bahwa Islam itu tadi memudahkan sebenarnya, ada jalannya gitu ya. Baik, kita akan lanjut lagi Bu. Seneng banget gak usah ganti. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia.